Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo business owner ya. Akhirnya kita ketemu lagi nih di video YouTube ini. Ya, jangan lupa nanti tetap seperti biasa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan ya update video mengenai tips dan strategi mengenai bagaimana membangun bisnis online ya. Oke, teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang sering masuk di inbox ya sosial media saya, yaitu produk kita itu cocoknya dijual di mana ya Mas Ber, gitu kan. Jadi kata-kata masih banyak para pedagang online dan pebisnis offline ya yang ingin ke online bingung produknya itu lebih bagus dijual di mana. Nah, sebenarnya caranya gampang. Yang pertama, teman-teman ketahui dulu ya media pemasaran online itu apa aja ya. Misal yang pertama adalah Google, kemudian yang kedua adalah Marketplace, yang ketiga adalah Facebook, yang keempat adalah Instagram, yang kelima adalah TikTok, yang keenam adalah YouTube ya. Itu adalah media-medianya di mana kita bisa memasarkan produk kita di 6 media tersebut. Lalu bedanya apa media itu gitu kan. Jadi kalau saya kasih analogi, saya nyebutnya Google itu kayak kalau di Jogja itu Jalan Malioboro. Jadi dia tempatnya para wisatawan itu datang. Jadi jalan yang memang ramai pengunjung. Kemudian kalau Marketplace itu seperti mall tapi online. Kalau di Jogja ya seperti Ambarukmo Plaza, Hartono Mall, Sleman City Hall dan sebagainya. Itu kalau di online namanya Marketplace. Dan Marketplace itu apa sih? Ya kalau teman-teman nggak kenal, ya ingat aja kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada itu namanya Marketplace atau mall tapi online gitu. Kemudian kalau Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube itu lebih dikenal sebagai yang namanya sosial media ya. Walaupun katanya sih TikTok itu bukan sosial media, tetapi content distribution platform. Jadi platform untuk mendistribusikan konten ya. Konten itu apa sih? Ya bisa berupa video, bisa berupa teks dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman memahami analoginya, yaitu contoh tadi Google itu adalah jalan yang ramai, kemudian Marketplace adalah mall online, kemudian ada media-media lain yang namanya sosial media adalah tempat ngumpulnya para netizen ya kan. Netizen itu apa sih? Penduduk di dunia internet gitulah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan citizen. Nah, penduduk di dunia internet itu banyak ngumpul ya di sosial media gitu. Sehingga semuanya ini menurut saya harus teman-teman pakai ya. Karena apa? Ada beberapa produk itu yang memang cocoknya di Google karena dia memang sudah dicari sama orang ya. Tetapi kelemahannya ketika memasarkan di Google, teman-teman bergantung dengan seberapa besar jumlah orang yang mencari produknya ya. Jadi kalau yang nyari dikit ya, yang masuk ke website bisa sedikit. Kemudian kelemahannya juga ya, teman-teman memang harus menyiapkan situs untuk iklan di Google. Kemudian menyiapkan juga video-video ya untuk meyakinkan, kemudian teks yang ada di dalam website. Ya itu kalau di Google ya. Ya contohnya seperti apa sih kalau di offline? Nah di offline seperti Jalan Malioboro, kalau pas banyak wisatawan ya nanti yang masuk ke kios-kios di pinggir jalan itu jadi lebih banyak. Kemudian kalau di Marketplace, nah itu gampang, teman-teman cek aja kalau kompetitor teman-teman itu laku ya di Marketplace manapun gitu kan, berarti teman-teman juga punya potensi untuk laku di situ. Tinggal harganya sama atau enggak, kualitasnya sama atau tidak gitu kan. Jadi kalau kompetitor laku, kita ada kesempatan laku asal yaitu harga dan barangnya itu mirip-mirip ya. Cuman sekali lagi Marketplace juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu dia bergantung dengan pengunjung yang masuk ke dalam Marketplace. Ya, kalau pengunjung ke Marketplace itu banyak, ya kemungkinan yang masuk ke toko kita juga banyak. Tapi kalau Marketplace-nya sepi, yang masuk ke toko kita juga bisa sepi seperti itu. Maka dari itu kita harus gunakan sosial media. Untuk apa? Yaitu untuk mensaleskan, atau kalau saya sebut pedagang di sosial media itu kayak sales door to door. Jadi dia nyales dari suatu komunitas,
ke komunitas lain, dari rumah ke rumah yang lain, dari smartphone ke smartphone yang lain, menawarkan produk yang akan dia jual gitu kepada pasar yang tepat. Tetapi memang harus menemukan pasar yang tepat supaya iklannya jadi tidak boros ya. Jadi itu teman-teman perbedaan mengenai platform yang ada di dunia online. Tinggal nanti teman-teman cek aja, kalau kompetitor ada iklan di Google berarti itu ada potensi, kemudian kompetitor laku di marketplace berarti ada potensi untuk laku di situ juga. Kalau sering lihat iklannya kompetitor di sosial media, kemudian followersnya kompetitor di sosial media juga besar, tandanya juga produknya teman-teman juga punya kemungkinan untuk dapat orderan besar dari sosial media. Seperti itu. Like jika suka dengan video ini, dislike jika nggak suka. Silahkan bertanya melalui kolom komentar dan share bila memang tips ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.